Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali membahas tentang Ila Galigo series, dan kali ini kita telah memasuki episode ke-8. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode ke-8. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh sang Patetoe, tepat di hari ke-15, diturunkanlah seorang Laoro Keling ke bumi sebagai bawahan dan pembantu Batara Guru. Laoro Keling ini diturunkan pada dini hari ketika Batara Guru masih tertidur pulas. Maka bumi pun kembali bergemuruh, seolah memberikan ucapan selamat datang kepada bawahan pertama sang penguasa bumi ini. Setibanya di bumi, Laoro Keling ini lantas menghampiri tuannya sang Batara Guru. Dia datang sambil membawa sebuah kapak bersamanya. Laoro Keling pun langsung bersujud kala dia berhadapan dengan Batara Guru. "Ampun tuanku, aku diutus oleh sang Patetoe untuk membantu tuanku membangun lahan di bumi." Demikian ucap Laoro Keling ini. Batara Guru pun nampak tersenyum, tanda bahwa dia senang. Akhirnya Batara Guru tidak lagi kesepian di bumi yang luas ini. Maka dengan semangat, Batara Guru pun langsung mengajak bawahannya itu untuk bekerja bersama-sama. Mereka berencana untuk membuat lahan pertanian untuk ditanami jagung dan gandum. Setelah mereka menemukan lahan yang dinilai cocok, maka bersiaplah keduanya untuk mulai bekerja. Hanya saja cuma ada satu buah kapak di situ. Batara Guru hendak memakainya, namun Laoro Keling tidak mau hanya melihat tuannya bekerja saja. Maka akhirnya Laoro Keling pun yang menjadi pemegang kapak tersebut. Batara Guru memerintahkannya untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di hadapan mereka. Laoro Keling pun dengan sigap mulai bekerja. Sementara Batara Guru kembali duduk di bilah bambu miliknya, sambil menyaksikan bawahannya bekerja. Laoro Keling ini, yang selanjutnya akan saya sebut dengan Oro ini, mulai memanjati salah satu pohon. Dia memangkas dahan dan ranting-ranting pohon tersebut terlebih dahulu sebelum mulai menebangnya. Sayangnya hal itu makan waktu berjam-jam, dan nampaknya si Oro ini sudah mulai kelelahan. Menyaksikan hal itu, Batara Guru pun langsung berdiri dan mengambil kapak milik Oro. Sejenak dia menguap seolah-olah menahan kantuk, pertanda kalau Batara Guru amat bosan menyaksikan cara kerja Oro yang kurang efektif ini. Maka Batara Guru pun dengan semangat mengayunkan kapaknya, dan hanya dengan satu kali hantaman saja, batang pohon yang besar itu pun langsung rubuh dan menghantam pohon yang lain, sehingga mengakibatkan pohon lain pun ikut rubuh, dan rubuhnya pohon itu pun menghantam pohon yang lainnya pula, dan begitu seterusnya hingga akhirnya sampai ke pinggir pantai. Batara Guru hanya butuh sekali hantaman saja dan pekerjaan menebang pohon itu pun langsung selesai. Hutan belantara yang tadinya lebat ditumbuhi pohon mendadak jadi lahan pertanian yang sisa mau digarap saja. Pintar sekali tuanku menebang pohon-pohon itu. Andai aku sendiri yang menebangnya, maka tentu butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukan ini semua, ujar Oro memuji tuannya. Begitulah Oro, namanya manusia, itu jangan cuma mengandalkan otot saja, tapi juga harus memakai pikirannya. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita hanya pakai otot saja? Ujar Batara Guru sembari menyerahkan kembali kapak itu kepada si Oro. Batara Guru pun kembali melanjutkan tidur siangnya. Sementara itu, si Oro kembali bekerja. Dia mencoba untuk menggeser semua batang pohon tersebut, namun lagi-lagi dia nampak kesulitan. Setelah berjam-jam, dirinya hanya mampu menggeser satu batang pohon saja. Si Oro ini pun mulai mengeluh. Batara Guru pun terbangun mendengar omelan si Oro ini. Maka dia dengan cepat menanggapi. Batang pohon itu hendaklah kita bakar saja. Kemudian, arang yang dihasilkannya nanti akan kita gunakan sebagai pupuk tanaman saja.
ujar Batara Guru dengan enteng. "Tapi tuanku, bagaimana kita mendapatkan api?" ujar Oro. Maka Batara Guru pun kemudian memandangi langit, dan nampaknya langit melihat hal tersebut. Dan bersamaan dengan itu, seketika bumi menjadi mendung dan turunlah hujan yang disertai dengan guntur dan petir. Oro nampak ketakutan, namun Batara Guru menenangkannya. Salah satu petir nampak menyambar batang-batang pohon tersebut, dan kemudian hujan pun reda. Batara Guru lantas meniup-niup bara api yang timbul akibat petir barusan, dan langsunglah seketika pohon-pohon tersebut terbakar oleh api. Oro sangat kagum dengan cara kerja Batara Guru, dan lahan tersebut pun kini telah siap untuk ditanami. Mulai sekarang hari-hari mereka berdua pun dihabiskan untuk menanami lahan tersebut dengan berbagai macam tanaman. Oro merasa senang karena dirinya tidak perlu lagi bekerja terlalu keras karena Batara Guru selalu punya cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Oro Keling kadang juga heran dengan cara Batara Guru bisa mendapatkan bibit tanaman. Namun dirinya tidak mau menanyakan hal tersebut. Baginya, bisa mengelola lahan seluas ini dengan bekerja tidak terlalu keras saja sudah sangat menyenangkan baginya. Kerajinan dan cara kerja Batara Guru yang efektif dan efisien ini senantiasa diawasi oleh Sang Patotoe. Hingga tibalah hari di mana Sang Patotoe menganggap bahwa Batara Guru telah layak menjadi manusia sejati. Dirinya telah berhasil menjadikan bumi sebagai tempat yang subur. Menyaksikan hal tersebut, Datuk Palingnya dan para penduduk langit lainnya jadi bersuka cita. Maka dengan ini, Batara Guru pun dinyatakan telah lulus ujian sebagai seorang manusia. Bersamaan dengan itu, maka diturunkanlah beberapa warisan ke bumi, di antaranya Istana Petir Keemasan Wawo Undruk, beserta ribuan pengawal yang akan menjadi bawahan Batara Guru. Di malam tersebut, bumi kembali bergemuruh. Namun, Batara Guru dan Oro sudah tidur lelap dan nampaknya tidak menyadari hal itu. Gemuruh bumi ini pun menjadi penanda diturunkannya Istana Wawo Undruk beserta gelanggang langit Eleng Parek Pake. Serta diturunkan pula para calon selir Batara Guru, yaitu We Lelek Elung, We Saung Neriuk, dan Apung Talaga. Diturunkan pula saudara susuan Batara Guru lainnya, serta para inang dan pengasuh Batara Guru, dan ribuan pasukan dan pengawal yang semuanya diturunkan menuju ke bumi. Keesokan paginya, Batara Guru terbangun dari tidurnya, dan tentu saja dia langsung kaget menyaksikan apa yang ada di depan matanya. Sebelum-sebelumnya, di depan matanya hanya ada hutan belantara yang disebutnya dengan nama Aleluwu. Namun kini, Aleluwu telah berubah menjadi tempat berdirinya sebuah istana megah yang tak lain adalah Istana Wawo Undruk dari Kerajaan Langit. Batara Guru pun terpekik menyaksikan hal itu. Dia mencoba menyadarkan dirinya kalau saja dia bermimpi. Namun nampaknya apa yang dilihatnya ini bukanlah sebuah mimpi. Dia pun langsung membangunkan si Oro yang masih tidur. Oro langsung terbangun dan mengambil kampaknya. Dikiranya dia mau disuruh bekerja. Namun Batara Guru langsung berucap, "Apa yang kau tunggu di situ, Oro? Ayo kita ke Istana Wawo Undruk," ujar Batara Guru dengan nada senang. Guru sumanga, akhirnya Kerajaan Langit mengakui adanya Kerajaan Bumi, batin Sang Batara Guru. Alhasil keduanya pun tiba di istana tersebut. Para Tomanurung alias orang-orang yang diturunkan dari langit ini nampak sedih dengan Batara Guru yang hanya dikawal oleh seorang Oro saja. Seharusnya beliau dikawal oleh banyak pasukan karena dia adalah seorang raja. Maka berteriaklah salah satu pengawal istana, yakni Welong Pabarek, agar semua orang di istana bersiap untuk melakukan upacara penyambutan. Oro juga ikut bergabung untuk menyiapkan upacara penyambutan itu. Batara Guru pun akhirnya memasuki pekarangan istana, lalu menyusuri tangga demi tangga. Para dayang nampak berbaris sambil menaburkan beras warna-warni sebagai tanda penghormatan kepada Batara Guru. Batara Guru pun memasuki istana tersebut yang kini bernama Istana Manurung Aleluwu. Welelek Elung kemudian mempersilahkan Batara Guru untuk duduk di tikar yang terbuat dari emas. Batara Guru juga dihidangkan berbagai macam makanan yang menggugah seleranya. Spontan dia memanggil Oro untuk ikut makan bersamanya. Namun jelas Oro sadar diri akan posisinya. Maka Batara Guru pun menyuruh salah seorang dayang untuk mengantarkan makanan kepada Oro. Batara Guru pun merasa sangat bahagia akan hadiah yang diterimanya dari Kerajaan Langit.
Batara Guru kemudian melakukan ritual penyembahan kepada Sang Patotoe sebagai bentuk ucapan rasa syukurnya. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo Series episode ke-8. Kita masih akan lanjut ke episode 9, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga loncengnya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.